Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa kafa, wassalatu wassalamu ala al-habibil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bapak pengurus beserta jajaran kepengurusan beliau yang sama kita hormati, Bapak Ibu tokoh masyarakat, tokoh agama, guru-guru kita, orang tua kita, imam kita yang kita muliakan, Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Syukur alhamdulillah kita ucapkan kehadiran Allah. Salawat dan salam semoga tetap tercurah kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namut wa ilaikan nusyur. Duhai Allah, bersamamu kami pagi ini, kami harap tetap bersamamu sampai sore nanti, bersamamu hidup dan mati kami, kepadamu lah kami kembali, amin ya rabbal alamin. Baik Bapak Ibu, kemarin kita bahas tentang sholatul tahajud. Mudah-mudahan masih ingat ya Bapak Ibu. Waktunya sudah kita bahas, kemudian apa yang terjadi dan waktu yang terbaiknya yang dilakukan oleh Rasulullah juga sudah kita sampaikan. Apa yang terjadi di waktu yang terbaik itu, insya Allah kalau kita upayakan, insya Allah kita akan dapatkan. Maka kita akan, kalau semua itu kita lakukan, maka insya Allah kita akan temukan rahasia-rahasia besar di balik sholat tahajud itu, yang kemudian disebutkan oleh Allah di dalam surah Al-Isra ayat 79 sampai 81, kemudian surah Al-Furqan ayat 62, nanti puncaknya di ayat 64, kemudian sampai pada akhirnya kita akan dapatkan surah Az-Zariyat ayat yang ke-15 dan puncaknya ada di ayat yang ke-17. Baik Bapak Ibu, untuk pagi ini kita akan coba bahas sholatul duha. Kita targetkan Bapak Ibu 3 sholat sunnah selesai kita bahas menjelang Idul Fitri 3 bulan ini. Nanti setelah Idul Fitri baru kita akan bahas sholat wajib yang utama, dan insya Allah kita coba detailkan. Untuk pagi ini kita akan bahas sholatul duha, sholat duha. Nah Bapak Ibu, sholat duha kok apa gunanya Bapak Ibu, fadilahnya apa fadilah sholat duha? Hah? Oh minta rezeki yo. Masya Allah. Minta ampunan. Oh gitu ya. Sholat duha berapa rakaat itu? 12 rakaat. Baik. Nanti kita akan temukan di mana kita akan sholat duha itu dan kapan waktunya. Kita lihat Bapak Ibu. Tapi yang jelas dulu sholat duha ini di antara kemuliaannya, dia menjadi salah satu sholat yang diwajibkan kepada diri Rasulullah. Ya, sholat duha itu diwajibkan kepada diri beliau Bapak Ibu. Jadi ada 3 amalan yang sering kita sampaikan, ada 3 amalan yang diwajibkan kepada diri beliau, tapi kemudian disunnahkan kepada kita umatnya. Apa 3 amalan itu? Sholatul duha, wan nahar, wa sholatul witir. Sholat duha, berkurban, dan sholat witir. Jadi 3 amalan ini Bapak Ibu bagi Nabi wajib ini, karena beliau yang mewajibkan kepada diri beliau. Sementara kata Rasulullah, walakin tatawwa' lakum, tapi sunnah bagimu, kata Rasulullah. Poin pentingnya Bapak Ibu bukan pada tapi sunnah bagimunya,
Tapi kenapa Nabi sampai mewajibkan kepada diri beliau? Itu poin pentingnya. Kenapa Nabi sampai mewajibkan kepada diri beliau? Ini menunjukkan tingginya nilai dan besarnya kemuliaan yang akan didapatkan melalui sholatul duha itu. Sholat duha. Nah, sholatul duha sunnah sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Rasulullah. Sholat duha itu sunnah. Aqalluha rak'atan, minimal 2 rakaat, wala hadda li aktsariha, dan tidak ada batasan maksimalnya. Jadi tidak ada batasan maksimalnya kiranya Bapak Ibu. Tapi 2 balik rakaat Bapak Ibu. Tapi 2 balik rakaat Ustaz. Kalau lebih dari 12 rakaat bagaimana? Boleh. Nanti akan ada lagi namanya nanti kalau lebih dari 12 rakaat. Nah, oke. Nah, yang 12 rakaat itu bagaimana cara kita menunaikannya? Nanti kita lihat Bapak Ibu. Kapan waktu penunaian sholat duha itu? Yabda'u ba'da irtifa'is syamsi, dimulai setelah matahari naik, ay ba'da 15 daqiqatan takriban, atau setelah lebih kurang 15 menit. 15 menit setelah matahari mulai keluar dari masyriknya itu. Ila qabiliz zawal, sampai zawal. Zawal itu matahari tagak, sampai matahari tagak. Nah, kita akan lihat Bapak Ibu. Katanya tadi 15 menit kan? 15 menit daqiqatan 15 daqiqah takriban 15 menit lebih kurang, ila qabiliz zawal. Nah, maka Bapak Ibu nanti 15 menit setelah matahari mulai keluar katanya. Nah, matahari mulai keluar, tempat keluar matahari loh. Tempat keluar matahari itu namanya masyriq. Tempat keluarnya itu namanya masyriq. Tempat terbenamnya namanya maghrib. Tempat keluar namanya masyriq, tempat terbenam namanya maghrib. Nanti matahari itu akan keluar dari masyriqnya. Proses keluarnya itu namanya syuruk. Proses matahari keluar dari masyriqnya itu namanya syuruk. Syuruk ini memakan waktu lebih kurang 8 sampai 12 menit. 8 sampai 12 menit. Maka untuk menyempurnakan syuruknya itu, untuk menyempurnakan dan memastikan sempurna keluarnya itu, maka ulama berijtihad 15 menit. 15 menit itu diperkirakan matahari sudah sempurna keluar dari masyriknya. Oke Bapak Ibu. Nah, proses keluarnya tadi namanya syuruk. Selama proses keluar syuruk itu haram sholat. Itu dilarang sholat. Itu masuk min awqatin nuha, masuk waktu yang terlarang sholat. Waktu yang terlarang sholat itu kan 5 Bapak Ibu. 5. Pertama, ba'da sholatus subuh, setelah sholat subuh. Jadi kini haram sholat, tidak boleh sholat sekarang. Setelah sholat subuh sampai matahari mau keluar, sampai matahari tiba di masyriknya. Nah, kemudian yang kedua, matahari keluar dari masyriknya sampai matahari itu sempurna keluar selama syuruk. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, nanti matahari pas di puncak di atas, namanya waktu zawal. Waktu zawal. 3. Yang keempat, ba'dal asar, setelah sholat asar. Yang kelima, ketika matahari masuk. Ketika matahari masuk. Nah, maka untuk mengukur kapan matahari masuk ini, lihat waktu maghrib. Sederhananya kan lihat waktu maghrib. Waktu maghrib kapan? Nah, kurangi 8 sampai 12 menit. Kan hurufnya itu juga butuh waktu 8 sampai 12 menit. Nah, itu perkiraan waktu yang terlarang sholat. 5. Maka dari selesai subuh sampai sempurna keluar matahari itu terlarang sholat. Itu terlarang sholat dia. Maka sekarang Bapak Ibu, sekarang min awqatin nuha, ini termasuk waktu yang terlarang sholat. Nah, nanti setelah sempurna matahari itu keluar, baru kita dibolehkan sholat. Sholat setelah matahari selesai syuruknya itu disebut kemudian dengan sholatul isyraq.
Salat isyraq. Itu yang salat isyraq. Nah, salatnya hanya 2 rakaat. Salatnya hanya 2 rakaat. Salat isyraq inilah yang kemudian disebut dengan bidayatud duha, awal duha. Jadi itu berarti salat isyraq itu sudah menjadi bagian dari salat duha. Maka kalau kita tunaikan salat isyraq itu 2 rakaat, berkuranglah jatah duha yang 12 rakaat tadi. Jatah duha tadi kan 12, maka kurang 2. Maka tinggal nanti 10 untuk di inti duha dan akhir duha. Nah, Bapak Ibu, sesuai dengan hadis Rasulullah SAW, hadis riwayat Imam At-Tirmidzi nomor 586. Apa kata Rasulullah SAW? Dia pakai syarat, Bapak Ibu. Salat isyraq ini pakai syarat. Apa syaratnya? Man shallal ghadata fi jama'atin. Siapa yang salat subuh berjamaah, bahkan di riwayat lain disebutkan man shallal ghadata fi masjidin. Siapa yang salat subuh di masjid. Jadi di masjid syaratnya. Syarat untuk mendapatkan isyraq itu salat subuhnya di masjid atau minimal salat subuhnya berjamaah. Kalau di rumah bagaimana Ustaz? Di rumah, misal bagi ibu-ibu yang berhalangan untuk ke masjid, misalnya kan punya anak bayi, tidak mungkin ditinggal loh. Maka sholat subuh lah awak di masjid. Di masjid, di rumah. Di rumah ada anak misalnya, atau ada asisten rumah tangga misalnya yang perempuan. Kita berjamaah dengan mereka. Kalau yang laki-laki kan sholatnya ke masjid itu Pak. Kita berjamaah dengan mereka. Nah, maka itu bisa menjadi syarat awal untuk bisa menunaikan sholat isyraq ini. Nah, boleh. Itu syarat awalnya dulu. Yang penting sholat isyraq itu diawali dengan subuh berjamaah. Kalau tidak berjamaah bagaimana Ustaz? Maka batal isyraq. Isyraq tidak bisa. Gitu loh Bapak Ibu. Itu syarat utamanya. Maka man shallal ghadata fi masjidin, siapa yang sholat subuhnya di masjid, man shallal ghadata fi jama'atin, siapa yang sholat subuhnya berjamaah, thumma qa'ada, di riwayat lain disebutkan thumma yaq'udu, kemudian dia duduk. Nah, duduknya itu Bapak Ibu pakai qa'ada. Duduk itu kan ada 2 bahasanya, ada qa'ada, ada jalasa. Jalasa itu duduknya ditentukan. Jalasa namanya. Misal awak sholat subuh di siko tadi, maka duduknya di siko. Itu jalasa. Sholat subuhnya di siko, duduknya di siko. Itu jalasa. Nah, sekarang dalam hadisnya qa'ada itu berarti bentuk duduknya tidak ditentukan, kemudian ngambil posisi posisinya juga tidak ditetapkan. Maka Bapak Ibu, bolehlah kemudian kita beranjak dari tempat sholat subuh kita itu, dari posisi tempat sholat subuh kita itu, tapi tetap dalam lingkar di mana kita sholat subuh. Misal awak sholat subuh di Masjid Muslimin, maka qa'adanya itu, duduknya itu tetap di wilayah Masjid Muslimin. Maka qa'ada itu memilih dinding atau tonggak pantai basanda sambil duduk baselo atau maunju, itu boleh. Nah, maka boleh ni. Duduklah maunju ke maunju kan, duduklah basanda ke basanda, boleh Bapak Ibu, karena bahasa Rasulnya itu qa'ada. Tapi qa'adanya itu wa yadhkurullah, dia duduk sambil berzikir kepada Allah, baca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Ustaz, tidak, itu bagian dari zikir memang, tapi ada bagian-bagian zikir lainnya. Membaca Al-Quran itu bagian dari zikir Pak Ibu. Baca Al-Quran itu bagian dari zikir. Kemudian sholat bagian dari zikir. Cuman sekarang kan kita dilarang sholat. Kemudian mendengar pengajian bagian dari zikir. Ini pengajian, ini bagian dari zikir Bapak Ibu. Dalilnya ada di surat Ali Imran itu. Wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh. Itu dalil mengatakan bahwa mengadakan pengajian, berdiskusi kemudian tentang agama itu bagian dari zikir. Nah, maka itu boleh.
Nah, jadi sholat subuh berjamaah, kemudian duduk awak di lingkaran di tempat wilayah tempat sholat subuh kita sambil berzikir kepada Allah hatta tatlu'asy syams, sampai matahari keluar. Sampai matahari keluar. Nah, matahari keluar ini sempurna setelah irtifa' tadi itu, setelah waktu syuruknya tadi itu, proses syuruknya itu. Sampai matahari sempurna keluar, kemudian fasalla rak'atain, dilanjutkan dengan sholat 2 rakaat. Dilanjutkan dengan sholat 2 rakaat. Nah, sholat 2 rakaat inilah yang kemudian disebut dengan sholat isyraq. Kita akan dapatkan apa melakukan itu? Falahu ajrun, atau di dalam riwayat lain disebutkan kana alaihi ajrun ka ajril haji wal umrah. Tamah. Dalam riwayat lain taman. Sempurna. Begitu kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi salat isyraq itu punya syarat yang menjadi bagian dari perjuangannya kita supaya kita dapatkan pahala seperti pahala haji dan umrah. Maka awal duha ini Bapak Ibu belum menjemput rizki dia. Jadi tidak semua duha menjemput rezeki. Duha awal itu mengumpulkan pahala. Pahalanya seperti pahala haji dan umrah. Pahalanya seperti pahala haji dan umrah, tapi belum menunaikan haji dan umrah. Jangan beko selesai salat isyraq, oh minta lo diimbau Pak Haji, Bu Haji, ya nak maunya dong. Nah itu. Oke Bapak Ibu. Maka sholat subuh berjamaah, lalu kemudian dilanjutkan dengan zikir segala macam sampai terbit matahari sempurna. Setelah sempurna kita lanjutkan dengan sholat 2 rakaat. Maka sholat yang 2 rakaat itu berpahala seperti pahala haji dan umrah. Kalau haji dan umrah berbuah surga, maka isyraq ini juga akan berbuah surga sebagaimana haji dan umrahnya itu.